Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fil bari wal bahri. Dia mengetahui semua yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak satu pun daun yang gugur dari tangkainya melainkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habatin fi zulumatil ardh. Tak ada satu pun biji yang tertabur di kegelapan bumi ini melainkan semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habatin fi zulumatil ardh. Tak ada satu pun debu ataupun biji yang tertabur di kegelapan bumi ini melainkan semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hadirin jamaah yang berbahagia betapa tingginya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita senantiasa tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena semuanya milik Allah dan semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada, pagi hari ini kita membahas salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yakninya surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Ku anfusakum wa alikum nara," jaga dirimu dan jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. "Alaiha malaikatun gilazun sidadul la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Sedangkan penjaganya adalah malaikat yang keras lagi kasar. "Alaiha malaikatun gilazun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Belum pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabatku, apabila kalian mendengarkan ayat yang diawal dengan ya ayyuhallazina amanu, maka simak dan dengar baik-baik karena di dalamnya ada sebuah pesan istimewa." Nah, kita lihat hadirin yang berbahagia, apa sih pesannya? Ku anfusakum wa alikum narah. Ku itu fi'lun amar, berarti dia sebuah perintah. Ku anfusakum wa alikum narah, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kenapa mesti harus kita jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka? Karena hadirin yang berbahagia, punishment yang tertinggi di hari kiamat kelak nanti adalah ketika manusia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pelihara diri kita. Kita pelihara keluarga kita, kita pelihara anak-anak kita, keturunan saudara-saudara kita. Bagaimana sih cara mengatasi tersebut? Bagaimana cara menjaganya? Tentunya kita bimbing mereka dengan jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kita nasihati, kita berikan contoh yang baik, kita buat kesepakatan. Tentunya kita rumuskan sebuah perencanaan yang terbaik, insya Allah. Karena keluarga anak adalah tanggung jawab kita, apalagi kita sebagai kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, pemimpin kita adalah laki-laki, adalah pemimpin dari perempuan, pemimpin dari keluarganya. Tentunya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti. Makanya ku anfusakum wa alikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Sedangkan bahan bakarnya neraka itu adalah nasu wal hajar, manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun,
penjaganya adalah malaikat yang kasar lagi keras, yang tak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, hadirin yang berbahagia, kita jaga dan kita pelihara anak istri keturunan kita, termasuk penampilan dan pakaian anak dan istri kita. Nah, ketika seorang suami membiarkan istrinya tidak menutup aurat keluar rumah, maka dia yang pertama diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak nanti. Maka dari itu hadirin yang berbahagia, kita mesti cemburu kepada istri kita, cemburu kepada anak-anak kita ketika mereka itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita arahkan, kita ajak mereka untuk kebenaran. Nah, hari ini kita lihat kadangkala orang tua abai terhadap ini. Contoh, ayamnya tak pulang dari maghrib sampai jam 10 malam, tak pulang ayamnya. Dia berinisiatif untuk mencari, di mana ya ayam saya. Andai kata kambingnya tak pulang jam 10 malam, dia sibuk mencari, di mana ya kambing saya. Bahkan ditanya kepada tetangga, ada nggak nampak kambing saya? Tetapi sayang ketika anak gadisnya tidak pulang jam 10 malam, pergi dengan orang yang tidak mahramnya, dia biasa saja. Dia tidak khawatir, insya Allah dia nanti akan pulang. Prasangka baik orang tua terhadap anak, tapi dalam hal ini adalah perilaku yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kenapa? Ketika anak kita pergi dengan orang yang tidak mahram, dia berbuat maksiat, maka otomatis orang tua yang memberikan izin tadi, hadirin yang berbahagia, mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi jangan biarkan anak-anak kita malam mingguan, hari-hari besar, nah hari apapun namanya, jangan pernah dibiarkan anak perempuan kita dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak mahram, terkecuali itu sudah istrinya. Hadirin yang berbahagia, orang tua mesti komitmen persoalan ini. Walaupun masa lalu, masa lampaunya memang dia seperti itu. Mungkin dulu kontrol dari orang tuanya tidak sempurna. Maklum, mungkin barangkali itu keterbatasan ilmu. Tapi hari ini hadirin yang berbahagia, kita sudah tahu. Jangan kita biarkan anak perempuan kita ataupun anak laki-laki kita membawa seorang perempuan yang tidak mahramnya. Jangan berpikir, oh anak saya kan laki-laki, tidak masalah. Jangan. Pertanggungjawaban di hadapan Allah tetap pasti akan terjadi, karena mereka itu adalah buah hati, merupakan sebuah tanggung jawab bapak dan ibu. Dan juga perempuan. Laki-laki dan perempuan, jangan diabaikan mereka. Andai kata terjadi sebuah kemaksiatan atas izin kita, tentu otomatis hari ini yang berbahagia, kita akan menanggung malunya, malu di hadapan manusia, dan juga malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ku anfusakum wa alikum narah wa quduhan nasu wal hijarah. Ajak anak-anak kita untuk salat. Muru sobiya iza balaga sab'an sinin. Ajak anak-anakmu apabila umurnya sudah sampai 7 tahun, ajak mereka untuk salat. Fadribuhu alaiha iza balaga asra sinin. Kalau di umur 10 tahun mereka belum juga mau melakukan itu, maka boleh dipukul. Tentunya memukul untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Hadirin yang berbahagia, kita teringat sebuah peristiwa ataupun kisah inspiratif yang luar biasa yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu tidak menyaksikan ketika Yakub alaihissalam, Nabi Yakub akan meninggal dunia, maka dia berpesan kepada anaknya. Apa pesannya? Wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Andai kata ayah nanti sudah tiada, ayah sudah meninggal, apa yang akan kau sembah sepeninggalan ayah?
na'budu ilahaka wa abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kata anaknya, kami akan menyembah Tuhan engkau wahai ayah, Tuhan Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Yakub, semuanya. Allah yang Maha Esa. Betapa kokohnya pendidikan yang diberikan oleh seorang ayah. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai nanti di saat kita akan meninggal dunia, mereka tak mampu untuk menyolatkan kita apabila dia seorang laki-laki. Ini ada sebuah kerugian yang luar biasa ketika orang tua tidak mampu dilakukan jenazah, penyelenggaraan jenazahnya oleh anak kandungnya sendiri. Bahkan tidak sedikit kita temui hari ini orang, anak cucunya mengabadikan proses kematiannya. Nah, kemudian proses menyolatkan, proses menguburkan. Tetapi sayang seribu sayang, ketika di antara anak-anaknya diminta untuk menyolatkan jenazah almarhum ataupun almarhumah, mereka tidak mampu. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi mari kita ku anfusakum, kita pelihara diri kita, kita pelihara anak istri kita dari berbagai macam bentuk kemaksiatan ataupun dosa. Mudah-mudahan dengan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.